Baik, terima kasih Pak Osep. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, salam kenal. Baik Bapak Ibu, sekarang mulai dipersiapkan lagi akun si halalnya. Setelah Bapak Ibu melakukan absensi, silakan dibuka new tab, kemudian dibuka lagi akun si halal. Mungkin kemarin sudah dipandu untuk pembuatan akun si halalnya Bapak Ibu dengan Bapak Yan Aldo di sore hari, betul? Betul. Oke, nah sekarang Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam si halal. Kita langsung berpraktek ya. Kemarin juga sudah ada formulir, betul ya Bapak Ibu? Formulir yang Bapak Ibu sudah isikan, sudah siapkan 1 hari sebelum mengikuti pelatihan ini. Nah, formulirnya mulai dibuka juga yang form Excel-nya. Kemudian untuk si halalnya silahkan masukkan username dan juga password masing-masing. Kemudian diklik yang I am not robot. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan disuruh mencari gambar yang sesuai. Jika sudah bisa masuk ke dalam si halalnya. Oh ya, kemarin saya lihat persentasenya masih ada kurang lebih 29 orang atau 60% dari peserta hari ini belum bisa masuk ke dalam si halal, Bapak Ibu. Apa betul? Nah, Bapak Ibu yang sudah menggunakan si halal atau sudah bisa membuka websitenya, silahkan masukkan email dan juga passwordnya. Sudah ketemu dengan tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada bisnis actor. Nah, di mana di dalam bisnis actor ini Bapak Ibu mengisikan mengenai apa namanya identitas atau detail informasi dari Bapak dan Ibu atau pelaku usaha baik dari MBG ataupun UMK yang industri pengolahan mungkin gitu ya. Karena tadi ada pendamping halal. Nah, kalau pendamping halal sebelumnya sudah punya apa namanya ya, sudah familiar dengan akun si halal ini, tapi untuk pendaftaran yang self declare ya mungkin ya self declare yang fasilitasi ataupun yang mandiri. Nah, sekarang kita akan melakukan yang pengajuan reguler. Nah, di mana nanti Bapak Ibu di sini sudah ini klik yang ubah. Nah, kalau sudah klik yang ubah, di sini nanti ada profil yang Bapak Ibu bisa lengkapi. Silahkan dilengkapi dulu kalau yang akunnya baru. Nah, ini nanti ditanya ya yang jenis badan usahanya. Di sini ada pilihannya. Ini sesuaikan dengan yang ada di NIB. Apakah bentuk jenis badan usaha Bapak Ibu itu PT, CV, PD, atau UD, atau koperasi, atau firma, perorangan, ataupun badan usaha lain. Silahkan disesuaikan dengan yang tertera pada NIB-nya. Ibu izin bagaimana kalau belum ada ini B-nya? Kalau yang belum ada NIB-nya, Bapak akun si halalnya sudah bisa. Sudah bisa Kemarin pakai akun si halal apa Pak daftar buatnya? sendiri, Bu. Daftar sendiri. Mm-mm. Pilihnya yang luar negeri atau yang dalam negeri? Dalam negeri Oh bisa ya, tanpa NIB dimasukkan. bisa. Oke. Nah, kalau yang sekarang Bapak sudah buka, Bapak Garnir Yuda. Ya, sudah, Ibu. Kemudian sudah ada di data pelaku usaha ini. Sudah. Cuma data yang saya masukkan di situ di data pribadi, bukan di data PT. Ya, berarti nggak apa-apa. Karena NIB-nya memang belum ada, jadi yang perorangan dulu coba. Kemudian modal usahanya silakan diisikan sesuai dengan modal usaha yang berada di tempat Bapak dan Ibu. Cuman Ibu, ini kenapa di profil data usaha ini nggak bisa diedit ya? Yang ininya ya, Iya. iya ini memang tidak bisa diedit karena ini sebetulnya langsung link Pak, ngelink ke NIB. Atau Bapak udah klik yang ini belum Pak, tombol ubah ini? Udah. Udah Cuma dia nggak diubah? bisa dirubah.
Iya, karena memang sebetulnya dia sudah ngeling, jadi langsung terisi ketika Bapak mengisikan NIB atau Bapak sudah punya NIB. Belum Data punya informasi ini awal Beh. di data awal informasi perusahaan yang sebelum akun ini terbentuk itu kan ada pilihan-pilihan itu. Nah, kalau Bapak sudah isikan itu, nah itu udah langsung otomatis keisinya langsung data yang Bapak inputkan itu. Nah, di sini sudah tidak bisa diedit. Yang bisa diedit di sini hanya jenis badan usaha dan modal dasarnya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, kalau misalnya mau diedit, misalnya salah isi data, Mm-mm. bagaimana caranya Kak? Susah. Yang ini bikin akun Berar- baru. Berarti bikin akun baru, Mm-mm. itu solusinya. Oke, boleh. Iya, atau diupdate OSS-nya Pak, NIB OSS-nya nanti kalau sudah ada bisa Heeh, ada pilihan update OSS NIB nanti keklik, nah di situnya sini nanti berubah dengan otomatis. otomatis dengan catatan data-data yang ada di NIB OSS itu nggak boleh salah lagi. Kalau salah ngisi di situ, otomatis di sini juga salah. Oh iya, iya. Oke Kak. Dan merevisi itu butuh waktu lagi Pak. Oke, oke. Itu ya, jadi harus Berarti kalau hati-hati. misalnya akunnya sudah seperti ini, Mm-mm. nanti buat akun baru lagi. Iya, buat akun baru tapi sesuai dengan NIB yang ada di perusahaan ya. Oke, karena memang untuk NIB-nya itu sekarang masih dalam proses. Iya, nggak apa-apa nanti update RIB atau Bapak buka akun si halal yang terbaru dengan memasukkan nomor NIB-nya yang sudah jadi itu, yang saat ini sedang berproses ketika sudah jadi dimasukkan nomor NIB-nya. Nanti dia akan ngeling otomatis. Nah, nanti tinggal disesuaikan di jenis badan usahanya, dipilih sesuai dengan di NIB tersebut, dan juga modal dasarnya diisikan. Kalau Bapak Ibu di sini adalah penyelia halal internal ataupun eksternal dan bukan pemilik usahanya, mungkin belum tahu modal dasarnya berapa. Silakan Bapak Ibu isikan semisalnya dulu berapa modal dasarnya. Tapi kalau misalkan nanti ingin submit benar-benar untuk pendaftaran si halalnya, tanyakan dulu ke pemilik usahanya berapa modal dasarnya ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa cek di NIB, ada NIB yang tertulis modal dasarnya berapa gitu, pastikan dicek dulu di NIB-nya sebelum bertanya. Kalau memang di NIB-nya tidak ada, tidak muncul modal dasarnya, baru Bapak Ibu mohon tanyakan ke pemilik usahanya langsung, ketua yayasan atau pemilik usaha atau pimpinan perusahaannya. Oke, ownernya ya. Nah, asal usaha ini tergantung Bapak Ibu ketika bikin akun si halalnya pilihnya yang dalam negeri atau luar negeri atau badan usaha lain. Kemudian nama penanggung jawabnya silahkan isikan nama penanggung jawab dari pemilik usaha tersebut Bapak Ibu atau ownernya. Tuliskan namanya, nomor kontak dan juga emailnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, jika sudah langsung lanjut ke aspek legal. Klik menu tambah. Bentar, Ibu sebentar mau tanya. Oke. Mau tanya, Bu, Mm-mm. kalau untuk penanggung jawab tadi kan nama ownernya ya. Kalau misalkan nama Yayasan Madani misalkan itu boleh nggak? Nah, Yayasan Madani itu ketua yayasannya siapa? Oh, jadi namanya aja gitu ya. Iya, nama ketua yayasannya. Nomor Baik, telepon, Bu. nomor telepon dan juga email perusahaannya atau email yayasannya. Sudah, Bapak Ibu, kalau sudah terisi, kemudian kita ke aspek legal, klik tambah. Nah, di sini ada jenis dokumen, Bapak Ibu pilihkan. Kalau NIB-nya sudah ada, silahkan langsung klik NIB. Tapi kalau belum ada, Bapak Ibu boleh dengan menggunakan NPWP. Terus nomor nomor NPWP-nya dituliskan di nomor dokumen ini. Jadi nomor dokumen ini isinya nomor NPWP-nya, kemudian tanggal NPWP itu terbit dan juga masa berlakunya. Kemudian instansi penerbitnya adalah Ditjen Pajak. Kalau Bapak Ibu menggunakan NPWP. Jika sudah diklik tambah.
Nah, nanti akan keluar seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau saya memasukkan NIB importir dan juga NIK. NIK ini basisnya dari KTP, Bapak Ibu ya. Seperti ini, kalau sudah terisi, maka kita lanjut ke pabrik. Nah, kalau Bapak Ibu yang dari SPPG, MBG, pabrik ini berarti nama dapur atau alamat dapur. Silahkan diklik tambah. Mohon izin Bu Zihan, kalau di yayasan Ibu, satu satu yayasan terdiri dari berapa SPPG Bu? Atau berapa dapur Bu? Satu aja, Satu ya. tapi itu juga belum berjalan, masih dalam persiapan. Oh iya, baik, gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, di lokasi lokasi pabriknya ini diklik dalam negeri, kemudian nama pabriknya, nah misalkan Bapak Ibu tuliskan SPPG Medan Satria, misalnya begitu. Jadi nama SPPG-nya ya, kemudian diisikan. Alamat pabriknya misalnya Jalan Sultan Agung 10, nomor berapa, kemudian jika ada RT RW silahkan ditulis RT RW-nya. Kemudian kelurahannya silahkan dituliskan seperti ini. Nah, kabupaten kota, kecamatannya provinsi dulu dipilih. Silakan dipilih provinsinya, kemudian kabupaten kota, negara Indonesia. Nah, kode posnya dipilih ya, Bapak Ibu. Status pabrik milik sendiri, maklon atau sewa. Kalau sewa pilih lainnya. Bisa Bapak Ibu? Pak Maaf Bu, Syarif, di tempat saya kok nggak ada eh, pilihan tambah ya? sudah Ibu klik ubah? Sudah Ibu klik ubah Bu Luzi? Di menu paling atasnya ada klik ubah Bu. Nah ini coba kita klik tambah dulu ya Iya, yang ini. sudah. Bisa ya? Guys, izin tanya dulu sebelum Ya. lanjut. Ini aspek legal diisi dengan data siapa? Pemilik usahanya Pak. Eh, Pemilik. usahanya Karena kan itu. Mm-mm. di situ pilihannya ada NIK, ada NPWP. Itu datanya Oh, siapa? mohon maaf Pak Yuda ini dari mana? Dari Maros, Sulawesi Selatan. Oh bukan, maksudnya Apa ya? institusinya berada di mana atau mandiri? Yayasan. Yayasan SPPG. Iya, Nah, kalau Yayasan SPPG dari Maros, apakah yayasannya sudah memiliki NPWP, Pak? punya. Oh, boleh diisi NPWP-nya yayasan. Oh ya, makasih Kak. Sama-sama. Jadi jenis dokumennya ini NPWP. Nanti diisikan nomor NPWP-nya ya, Pak. Tanggal dokumennya, tanggal terbitnya NPWP itu ada di kartunya biasanya atau di email NPWP-nya. Kemudian masa berlakunya, eh, kemudian instansi penerbitnya itu Ditjen Pajak. Nanti klik tambah. Jika sudah, nanti dia akan keluar di sini NIB, NIK, dan juga NPWP-nya. Kemudian pabriknya, klik tambah lagi. Nah, Bapak Ibu, tadi saya tambahkan SPPG Medan Satria ya, ini sudah ada. Nah, kalau Bapak Ibu yang di dalam satu yayasannya ternyata punya beberapa SPPG, maka dituliskan di sini semua Bapak Ibu SPPG-nya. Misalnya ini SPPG Medan Satria, kemudian ditambah lagi dalam negeri, nama SPPG-nya SPPG Harapan Baru. Kemudian isikan alamat pabriknya sesuai dengan
alamat yang sudah ada di OSS NIB-nya. Kalau misalkan ternyata di NIB-nya belum terlampir nama pabriknya, berarti Bapak Ibu nanti harus upgrade di NIB-nya juga. Terus kemudian yang di sini alamat pabriknya disesuaikan diisi dengan yang eh, realnya si SPPG ini ada di mana gitu ya Bapak Ibu. Patriot nomor 32. Aku mau bertanya, Bu, Silahkan. ini kode posnya nggak ada gitu. Kalau Farmaksian kan kode posnya 22384. Sementara Mm-mm. di sini pilihannya nggak ada gimana tuh? Di kabupaten kotanya udah sesuai belum Bu? Iya, Kabupaten Toba, Toba Farmaksian. Berarti Sumatera ininya ya Bu. Iya, Sumatera Utara. Ibu mau tanya lagi. Toba Samosir doang adanya. Apa disesuaikan sama Toba Samosir aja, Bu? Boleh itu nanti ketika diaudit mohon di ini ya diarahkan, diralat informasinya. Sumatera Utara Tobanya berarti Tobanya itu yang belum masuk ya Bu ya? Iya, Farmaksian, Kecamatan Farmaksian Toba. Iya belum ada Bu, memang belum masuk. Yang mau dipilih di mana ya, Bu? Kalau Pilih yang kayak Toba Samosir dulu aja berarti kode posnya juga di misalnya aja dulu. Kemudian nanti ketika diaudit dan di OSS-nya nanti dimasukin yang Toba Pamaksian. Oke, Persea. Oh, Persea yang ada, Bu, dekat Farmaksian boleh nggak? Boleh. Oke, thank you, Bu. Kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Iya Pak, silahkan. Ini kalau misalnya NPWP-nya nanti didaftar di sini kan ini akun masih ada yang salah Kak. Ini NPWP-nya masih bisa terpakai atau harus NPWP baru juga? Hmm, NPWP-nya kalau ada yang salah, NPWP nggak ngaruh Pak, tidak berpengaruh. Tidak Bisa berpengaruh jadi masih dia bisa bisa dipakai dipakai di lagi. Mm, masih bisa dipakai lagi. mm. Oke Kak. Aspek legal, pabrik sudah ya Bapak Ibu, ini sudah diisikan. Nah, kemudian outletnya dikosongkan saja Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada penyelia halal. Tambah, diklik tambah. Nah, silahkan masukkan nomor KTP Ibu dan Bapak semua. Gimana tadi, Bu? Outletnya dikosongkan aja. Outletnya dikosongkan saja. Oke. Sudah, kemudian setelah outlet dikosongkan, kita masuk ke penyelia halal. Tambah, kemudian tuliskan nomor KTP Ibu dan Bapak, nomor kontak Ibu Bapak, nama sesuai nama KTP Ibu dan Bapak yang saat ini sedang pelatihan penyelia halal. Misalnya Pak Syahril. Silakan tulis nama Pak Syahril dan juga nomor kontaknya. Kemudian agama penyelia Islam sesuai dengan KTP, betul Bapak Ibu? Nah, kemudian untuk nomor sertifikat dan nomor SK-nya dikosongkan, kemudian klik tambah. Kira-kira bisa tidak Bapak Ibu? Maaf Kak, kemarin sudah nyoba yang di penyelia halal dan hari ini juga nyoba. Itu masukkan SK dan nomor sertifikat kan tidak dimasukkan. Tapi Mm-mm. saat diklik tambah itu tadi, tambah yang ini, nah ya yang kedua ini, itu nggak bisa Kak, katanya harus masukkan tanggal SK-nya. Tanggal SK-nya coba dibuat dummy. Wajib diisi Dibuat kemarin. dummy sebelum bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu misalkan dibikin September.
SK-nya misalnya tanggal 1 Oktober. Nomor SK itu 13 digit angka. Nah, yang sini wajib itu unggah KTP-nya. Silakan Bapak Ibu unggah KTP Bapak dan Ibu. Kalau sudah nanti diklik tambah. Nah, di sini yang wajib diisi berarti ada nomor kontak, agama, nama, kemudian unggah KTP-nya. Silahkan diisi semua. Bapak Ibu sudah selesai. Kalau sudah diklik tambah. Nanti jika sudah akan keluar seperti ini. Nama Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu isikan dan juga nomor KTP dan unggahan dokumen KTP-nya ini ya Bapak Ibu di sini sudah seperti ini. Kalau sudah berhasil, Untuk sertifikat dikosongin ya, Bu. iya, untuk Oke. sertifikat dikosongkan dulu. Oke, jadi yang wajib KTP, nomor KTP, nama sama nomor kontak sama agama ya, Bu. Agama, nomor Baik. sertifikat, nomor SK tetap diisikan saja Ibu dan Bapak. Nomor sertifikat yang mana ya, Bu? eh Kalau bentar, nomor sertifikat ada formatnya. Kalau nomor SK-nya silahkan masukkan 13 digit angka saja, random. Oh, random. 13 digit angka. Untuk format nomor sertifikat dicoba menggunakan yang ada di kolom chat Bapak dan Ibu. Baik. Jika sudah, nanti Bapak Ibu klik simpan yang paling atas, Bapak Ibu scroll ke atas lagi. Bapak Ibu, kita agak lebih cepat ya, karena kita hanya sampai jam 11 dan ini masih banyak yang diisikan. Kemudian diklik simpan ini. Ini Nanti upload kita KTP simpan. wajib sekarang, Bu. Iya, upload KTP-nya sekarang. Oke. Kalau belum bisa, coba di dummy. Atau kalau ini belum bisa, kita langsung masuk ke pengajuan reguler. Bapak Ibu klik yang di sini nih. Kolom sebelah kiri ada tulisan pengajuan reguler, diklik. Nah, Bapak Ibu, nanti jika sudah, diklik lagi ajukan layanan. Sininya kosong ya, punya Bapak Ibu ya. Di daftarnya itu, kemudian diklik ajukan layanan. Kemudian Bapak Ibu klik baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu klik lagi, ubah pengajuan. Nah, di mana di data pengajuan ini diubah data, ini Bapak Ibu harus masukkan dulu nih nomor surat permohonan, tanggal surat permohonan,
jenis layanan, jenis pabrik. Jadi yang kosong-kosong ini semua diisi dulu. Mari Bapak Ibu kita isi bersama. Sudah bisa sampai sini? Bentar ya Bu, masih upload KTP. Upload KTP-nya kalau misalkan itu gagal atau Ibu Bapak KTP-nya belum ada, di ini aja, apa namanya, Bapak Ibu kayak print screen, nah di save ya gambar print screen-nya, kemudian diuploadkan dengan hasil print screen itu. Formatnya JPEG atau JPG atau PNG. Nomor surat permohonan dan lain-lain dilihatnya dari data pelaku usahanya, Ibu Kusufiana. Nah, kayak tadi itu ada pertanyaan juga dari Buku Sufiana ya. Kalau menunya yang didaftarkan ini masih perencanaan menu, belum running, itu boleh nggak? Boleh Bu. Kalau yang saat ini berarti pendaftaran pengajuannya nanti menggunakan yang klik baru tadi pada saat ajukan pengajuan. Tapi ketika sudah running, misalnya ada audit internal 1 tahunan, nah kemudian nanti diklik Ibu Buku Sufiana wajib untuk melakukan pelaporan menu pengembangan. Klik yang ajukan pengajuan tadi, kemudian baru atau buka kurung pengembangan. Nah, itu diklik pilihan menunya gitu ya. Misalnya seperti yang ini nih, Ibu. Ajukan layanan. Nah, di sini kan ada pilihan baru. Ini untuk Bapak Ibu yang saat ini memang belum 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 sama sekali punya sertifikat halal. Belum pernah mendaftar sertifikat halal, klik baru ini. Tapi ketika Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan sertifikat halal, atau seperti nanti buku Sufiani ini. Nah, saat ini dia ibu menggunakan yang baru, tapi nanti 1 tahun atau 1 bulan ke depan, ketika pengembangan menunya itu sudah sesuai, sudah fix, maka ibu wajib untuk melaporkan dengan mengeklik yang baru atau pengembangan ini, diklik daftar di sini, gitu ya, ibu bapak ya. Kalau sekarang kita Ibu, maaf, sama satu yang lagi ini boleh. dulu. Ini untuk tanggal sertifikatnya boleh random? Boleh, tapi sebelum tanggal hari ini. Baik. Tanggal Permisi, sertifikat Bu. sama tanggal SK ya. Baik. Mau izin tanya. Ya, silakan Bu. Ya, ini balik ke yang tadi yang pelaku usaha. Ini maaf tadi kalau yang profil pelaku usaha itu kan nggak bisa diubah ya tadi karena connect ke OSS. Mm-mm. Kalau misal di OSS itu untuk modal dasarnya itu ada digitnya, tapi yang di si halal itu nol. Nah, itu gimana ya? Apakah diupdate OSS ini atau gimana? Kalau yang di modal dasar ini memang kita yang harus menyesuaikan, Bu. Ibu klik dulu yang ubah ini nih. Iya, cuman Udah kok diklik itu ubah, abu-abu ya nggak bisa diedit. tapi udah diklik ubah ini. Iya, Terus di sininya ubah sudah diklik. di mana? Di modal dasarnya diklik abu-abu. Iya, dia kayak nggak bisa di ini. Nah, coba Ibu klik yang update data OSS-nya udah. Oh, berarti langsung diupdate itu aja ya, Bu? Hmm. Oke, bentar. Bapak Ibu yang sini sudah, karena masih banyak di depan yang harus diisikan dan ditambahkan. Sudah ya, kita sambil maju ya. Oke, ini ya Bapak Ibu tadi saya coba tambahkan lagi. Nah, kalau saya kebetulan nama yayasannya itu PT Pro Halal Maju Bersama. Kemudian nanti diedit. Nah, Bapak Ibu silakan mengisikan nomor surat permohonan. Nomor surat permohonan ini misalnya surat keluar di bulan ini sudah ada keberapa? Misalnya belum ada, maka ditulis 001, tapi ternyata sudah 10 kali surat keluar, maka yang ini surat permohonannya 0011 atau 0011. Silakan sesuaikan dengan nomor surat keluar di
yayasan atau perusahaan Bapak Ibu. Kemudian digaring, kalau saya formatnya seperti ini, PHMB ini, kemudian eh, PHMB adalah singkatan dari nama perusahaan saya. Kalau di sini formatnya 10 itu adalah bulan 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 surat keluar dan 25 ini adalah tahun surat ini keluar. Nah, kemudian tanggal surat permohonannya saya buat tanggal 2 Oktober 2025. Kemudian jenis layanannya kita pilih makanan Bapak dan Ibu. Kemudian jenis produknya ini kalau yang untuk dari MBG ya, SPPG MBG atau catering. Nah, ini jenis produknya kita pilih yang penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Merek dagangnya tadi tuh yang SPPG-nya itu nama SPPG Ibu dan Bapak. SPPG Medan Satria tadi punya saya. Area pemasarannya saya hanya di kabupaten kota. LPH-nya silahkan Bapak Ibu pilih. Kemudian jenis pengajuannya baru, jenis pendaftarannya pendaftaran mandiri atau reguler. Nanti diklik simpan. Apakah Anda yakin melakukan perubahan? Ya, simpan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Setelah ini selesai, di pengajuan sertifikat halal selesai, kita turun ke bawah. Penanggung jawab lagi. Penanggung jawab ini adalah nama ketua yayasan, nomor kontak ketua yayasan, dan juga email dari yayasan itu sendiri. Nanti kalau sudah sesuai, diklik simpan lagi. Apakah sudah sesuai penyimpanan perubahan datanya? Ya. Kemudian aspek legal, kira-kira ada yang perlu ditambahkan lagi atau tidak? Kalau tidak, maka tinggalkan. Terus kemudian pabrik sudah sesuai atau belum? Oh ternyata tadi yang SPPG itu belum masuk. Maka saya harus menambahkan lagi. Oh ini ada yang baru SPPG Medan Satria tadi yang saya tambahkan. Diklik kolom aksinya Bapak dan Ibu. Klik kolom aksi, kemudian klik tambah. Nah nanti dia akan keluar SPPG Medan Satria. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Outlet ini tadi kita kosongkan, maka kosong. Nah nama penyelia halalnya tidak ada, tadi tidak ada ditambahkan, maka cukup dengan nama penyelia halal ini. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Bisa diikuti? Pak Syahril bagaimana Pak? Halo Pak, masih di mute Pak. Halo Bapak, halo Pak Syahril. Oh suaranya nggak masuk Pak. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Boleh di kolom chat. Tidak terdengar Pak. Bu Kasmawati bagaimana Bu? Bisa diikuti Bu? Masih di mute Mbak. Ibu Lintang silahkan raise hand. Izin bertanya, Bu. Jadi SPPG saya itu berada di bawah Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi eh, sifatnya nasional. Kemudian kami itu mengajukan sertifikasi halal untuk SPPG kami, Bu. Jadi SPPG Polres Temanggung itu mengajukan sertifikasi halalnya itu atas nama kami. Jadi apakah di si halal itu tetap tertulis Yayasan SPPG Bayangkari, Bu. Sedangkan kalau untuk nama pabriknya itu kan berarti banyak sekali, Bu, se-Indonesia. Ya, betul, Bu. Jadi, untuk yang nama yayasannya itu tetap nama Yayasan Kemala Bayangkari. Kemudian, kalau untuk yang di pabriknya ini ya berarti semua apa namanya alamat SPPG se-Indonesia itu ditulis semua di sini, dicantumkan. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Izin Sama-sama. Bu, izin Bu. Ya, Pak. Oh iya, saya kembali ke nomor surat permohonan Bu, petunjuk.
Nomor surat permohonan seperti ini, Pak. Silakan Bapak Ibu bisa bikin format sendiri masing-masing ya. Bisa dikirim di kolom chat, Bu. Oke. Tapi ini boleh di beda ya, Bapak. Siap. Sekaligus ini, Bu, merek dagang. Merek dagang itu mm, nama produknya Bapak, nama mereknya Bapak. Kalau misalkan tadi saya Pak, nama apa namanya? Nama SPPG-nya misalnya SPPG Medan Satria, maka merek dagangnya adalah SPPG Medan Satria seperti itu. Seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau pabrik tadi seperti Buku Mala banyak. Nah, misalnya saya punya dua cabang, ada yang Medan Satria, ada yang Harapan Baru. Maka yang Harapan Baru juga saya klik menjadi tambah di sini. Nah, nanti dia keluar nih, Bu Lintang. Gini. Jadi yang se-Indonesia itu ya harus seperti ini dimasukkan satu satu persatu seperti ini, Bu. Dapurnya di pabrik gitu ya. Kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Setelah sampai di sini, kita masuk di dalam komitmen dan tanggung jawab. Mohon izin saya agak cepat karena ini Kak, banyak. izin bertanya. Ya, baik. Nah, di sini ada Untuk LPH-nya sendiri gimana, Kak? LPH-nya boleh dipilih Ibu dan Bapak sesuai dengan Bapak Ibu misalnya kenalnya LPH mana gitu. Kami tidak merekomendasikan untuk LPH-nya masih bebas pilih. Oke, selanjutnya di menu komitmen dan tanggung jawab Bapak Ibu klik silahkan. Di situ ada centang surat pernyataan ya Bapak Ibu klik 3 kali. Nah, di mana ketika aplikasinya Bapak Ibu nantinya membuatkan poster kebijakan halal, poster penerapan SJPH, poster pengetahuan halal dan haram. Nah, kemudian ketiga poster itu Bapak Ibu jadikan print out kemudian ditempel di dapur masing-masing gitu ya sama dengan prosedur yang Bapak Ibu sudah miliki itu ditempel di apa namanya tembok produksinya Bapak dan Ibu tembok dapurnya sebagai bentuk sosialisasi dapur SPPG Ibu dan Bapak masing-masing di yayasan tersebut. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu akan ketemu kolom seperti ini, komitmen dan tanggung jawab di mana diklik tambah. Nanti Bapak Ibu masukkan misalnya nama Ibu Nabila. Nah, Ibu Nabila ini karena sudah apa namanya? Sudah sudah mengikuti pelatihan penyelia halal, maka Ibu Nabila menjadi ketua. Kemudian jabatannya diisi menjadi misalnya penanggung jawab produksi misalnya seperti itu atau penanggung jawab lapangan boleh. Nanti diklik tambahnya. Nah, nanti akan Ibu itu di masuk mana ya? Nabila. Kok di aku nggak ada ya? Ini diklik Kalau kayak gitu. eh diklik ini Ibu, menu komitmen dan tanggung jawab sudah. Itu nggak ada, Bu. Nah, nanti keluar ada tulisan surat pernyataan betul? Ini kan saya klik pengajuan reguler ya, Bu. Mm-mm. Kan ya? Pengajuan reguler. Terus ajukan layanan gitu ya, Bu. Betul, klik ajukan layanan. Berarti Ibu masih baru tuh di awal. Berarti ini yang mana, Bu? Yang Nah, ini baru atau baru setelah pengembangan? setelah baru berarti Bu. Ibu belum pernah punya sertifikat halal kan? Belum. Ibu nih dari mana? SPPG Permaksian. Oh iya, berarti yang baru Bu Rika. Iya, yang baru ya. Diklik baru, oke. Sudah ya. Nah, ini nanti Ibu kalau terlambat mendengarkan akan tertinggal. Ketika tertinggal nanti silakan melihat rekaman Zoom-nya saja ya. Kita lanjut ya. Di sini kita sudah memilih ya penyediaan makanan minuman dengan pengolahan.
kemudian kita sudah sampai pengajuan reguler. Nah, kemudian, oh, mohon maaf, balik lagi dia. Kita sampai di kolom komitmen dan tanggung jawab ya, Bapak dan Ibu. Di sini komitmen dan tanggung jawab. Kita sudah klik yang surat pernyataan 3 kali. Nah, Bapak Ibu siapkan nanti ya poster kebijakan halal, poster penerapan SJPH dan juga pengetahuan halal haram ditempel. Kemudian di sini Bapak Ibu pilih dan juga masukkan nama-nama anggota dari tim manajemen halalnya. Silahkan Bapak Ibu daftarkan di sini seperti Bu Nabila menjadi penanggung jawab produksi gitu ya. Kemudian ada kepala dapur atau QC-nya dan juga selaku penyelia halal. Ada marketing atau ada bagian administrasi ya. Seperti itu yang di bagian penerimaan bahan gitu ya Bapak Ibu. Tambah misalnya di sini Bu Lintang, kemudian di sini admin penerimaan, admin pemesanan bahan. Di sini misalnya jabatannya adalah anggota. Silahkan ditambah gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi kolom komitmen dan tanggung jawab, kita masuk ke bahan. Nah, di mana bahan ini mulai kita masukkan Bapak dan Ibu yang kemarin Bapak Ibu sudah dimintakan untuk menulis di form Excel, ada nama produk dan juga bahan-bahan yang digunakan. Nah, silahkan Ibu rencanakan Ibu isikan nama bahan di sini. Ini bisa dengan file, bisa dengan manual ya, Ibu dan Bapak. Kalau manual seperti ini. Tipe bahan bersertifikat. Nah, Ibu Bapak misalnya di dalam benaknya sekarang sudah merencanakan mengajukan 3 produk. Misalnya nasi putih, tempe goreng, dan juga tumis toge. Gitu ya. Kemudian di sini di tipe bahan kita memasukkan nasi putih. Nasi putih itu berarti dia pakai beras sama air. Maka tipe bahan kalau beras kan tidak bersertifikat halal nih Bapak Ibu. Bahan tidak bersertifikat pilihnya di tipe bahan. Kemudian di bahan yang di sini dicari beras. Nah, misalnya beras beras biasa nggak ada ini. Nah, nanti kita pilih yang banyak pilihannya ini supaya banyak pilihannya ya, Ibu Bapak ya. Kemudian ini kita pilih beras biasa murni, bahan nabati. Kemudian jenis bahannya adalah bahan karena ini untuk makan. Diklik tambah. Nah, nasi putih itu ada beras, ada air. Tambah airnya. Tambah manual lagi. Bahan tidak bersertifikat. Kemudian kita cari air. Airnya ternyata kita menggunakan air sumur. Maka diklik yang air sumur. Jenis bahan menjadi bahan ya. Tambah. Kemudian menu yang kedua tadi kita canangkan adalah ikan goreng. Maka kita klik lagi tambah. Kita tambah menu-menu bahan di sini tidak bersertifikat karena ikan itu adalah segar ya Bapak Ibu. Ikan segar yang belum diproses. Ikannya kita mau pilih jenisnya ikan mujair. Eh, yang tidak banyak duri ikan apa Ibu Bapak? Dan tidak menyebabkan alergi misalnya kalau tongkol mungkin banyak yang alergi ya. Kita pilih mujair nggak apa-apa. Nah, kita pilih yang ikan mujair segar ini. Kita klik. Nah, menjadi bahan. Masukkan bahan. Ikan. Oh, ikan itu dibumbuinnya pakai bawang putih. Maka bawang putih tidak bersertifikat halal. Cari bawang. Bawang putih. Bawang putih ini ya. Kemudian menjadi bahan. Kemudian tambahkan lagi garam. Tambah.
tidak bersertifikat. Kalau garamnya pakai garam krokos atau garam kasar, dia bisa, Bu. Krokos, garam kasar. Itu tidak bersertifikat. Tapi kalau dia ternyata garamnya adalah garam yang lembut, seperti garam dolphin, cap kapal, garam-garam halus seperti itu, dia harus bersertifikat halal. Maka di tipe bahan kita klik yang bahan bersertifikat. Kemudian kita masukkan namanya garam dolphin misalnya. Oh, terlalu banyak. Garam cap kapal coba. Supaya nggak pusing nyarinya. Nah, ini garam cap kapal. Kita cek di kemasannya. Apakah Bapak Ibu pakai yang dari Arif Sinar Mandiri atau yang Susanti Megah? Atau ternyata dari ada Riang Tanto. Nah, itu silahkan Bapak Ibu cek di apa namanya kemasan bahannya itu sendiri, kemasan garamnya. Ternyata kalau saya dapatnya dari yang Susanti Megah, maka saya klik yang Susanti Megah. Jenis bahannya dipilih bahan, kemudian ditambah. Nah, karena ikannya ini udah direndam pakai bawang putih sama garam, kita tinggal goreng. Nah, gorengnya pakai minyak goreng. Oh, minyak goreng itu berarti bersertifikat halal. Maka kita klik yang bahan bersertifikat. Kita tambahkan minyak, misalnya bimoli. Nah, sini ya. Ternyata bimolinya banyak nih, Ibu dan Bapak. Kita cek lagi yang ada di apa namanya? Di kemasannya bimolinya. Nah, saya dapat bimoli yang dari Salim Infomas. Maka saya klik yang ini. Jenis bahan, oke. Itu ya. Nah, mohon maaf karena waktunya tinggal sedikit nih Ibu Bapak. Saya saya dua produk yang oh ya, dua produk sudah. Kemudian tadi tumis toge. Nah, tumis toge, togenya berarti toge itu adalah bahan alami karena dia sayuran, sayuran segar. Berarti bahan tidak bersertifikat. Kemudian bahan tidak bersertifikatnya kita klik lagi, kita cari toge. Oh, ini ada toge segar, kita masukkan menjadi bahan, ya. Tambah. Togenya kita mau tumis pakai bawang putih, bawang merah, sama garam, kasih gula sedikit atau garam saja sama air sama minyak. Berarti tadi garamnya sudah, kemudian airnya sudah, ya, minyaknya sudah, bawang putihnya udah, bawang merahnya yang belum. Berarti kita tinggal tambah bawang merah. Tipe bahannya bahan tidak bersertifikat karena bawang merah itu segar. Maka kita cari di sini bawang merah. Nah, bawang merah segar ada nih, Bapak Ibu, nomor 3. Diklik. Kemudian jenis bahannya dimasukkan bahan. Tambah. Jangan lupa, Bapak Ibu kan melakukan pencucian terhadap ompreng yang digunakan ya, atau food tray yang aluminium itu. Maka tambahkan bahan pencuci food tray-nya apa? Berarti kalau bahan pencuci itu sabun, sabun itu bersertifikat halal. Maka kita pilih yang bahan bersertifikat. Bahannya apa? Misalnya saya pakai yang familiar. Ini, oh saya pakai yang ini yang biasa. Yang zaitun misalnya atau yang jeruk nipis sama habatus maka yang ini dicek di kemasan ibu bapak ya ibu bapak pakainya yang apa oh ternyata kadang-kadang pakai ini kadang-kadang pakai merek yang satunya maka merek yang satunya boleh dimasukkan juga harus dimasukkan gitu ya. Seperti itu ini dicek di itunya ya kita pilih cleaning agent. Wah, yang tadi, yang pertama saya salah tuh, bukan bukan apa namanya, bukan bahan, tapi dia pencuci piring. Nah, itu ibu bapak nggak bisa edit, nggak bisa ubah. Jadi
harus digimanain Bu? Harus hapus dulu, baru tambah lagi deh. Maka harus hati-hati. Hati-hati dan teliti ketika memasukkan nama bahan ya. Tuh. Nah, ini cleaning agent pilihnya. Kemudian Bapak Ibu yang pakai food tray atau ompreng, dimasukkan ompreng atau ininya, dia bersertifikat halal. Misalnya ompreng. Dipilih ini Bapak Ibu, apa ya namanya? Nah, ini ada ompreng tapi saya lupa. Nah, nanti Bapak Ibu cek lagi ya di dapur masing-masing ya. Ada yang sudah bersertifikat halal ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu cek ya. Nah, nanti silahkan dimasukkan ya. Saya misalnya pakai yang ini. Nah, di jenis bahannya dia menjadi kemasan. Ompreng atau food tray-nya itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira untuk mengisi ini. Selanjutnya, di nama produknya, nah kita masukkan. Karena kita tadi memasukkannya adalah nama produknya itu penyediaan makanan minuman. Kemudian di sini ada ini ya. Nah, tadi adalah yang pertama itu nasi putih. Nah, di sini harus memasukkan ini fotonya. Tambah. Kalau tidak dimasukkan dia tuh agak lama Bapak Ibu. Nah, ini ada nasi putih. Foto ini kita masukkan, tambah. Kemudian tadi ada ikan goreng. Penyediaan makanan minuman, penyediaan makanan minuman, ikan goreng. Cus, kita pilih ikan mujair goreng, tambah. Seperti itu seterusnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti yang tumis toge pun sama. Kalau Ibu Bapak punya 100 menu ya berarti seperti ini 100 menu. Selanjutnya, setelah produk selesai, ke catatan pembelian, di mana Bapak Ibu di sini melihat dari bon kedatangan, penerimaan, dan pembeliannya ya. Di sini kita isi misalnya ikannya, minyak goreng bimolinya ya tadi. Bukti pembeliannya nanti dimasukkan di sini Ibu Bapak, bon pembeliannya. Nah, ketika Ibu Bapak belum siap, nah ini ada bon pembelian, di sini dimasukkan seperti ini, dilampirkan. Yang dimana di situ tertera eh, terkait pembelian si minyak goreng tersebut. Nah, di sini ada bimoli. Kemudian kita bisa ubah secara manual. Bimolinya ternyata dari
Bon tersebut kita beli 5 karton, jumlahnya 5 karton. Tanggal pembeliannya tanggal 2 Oktober misalnya. Ubah, klik ubah, nanti dia akan, mana itu? Bimoli. Kemudian misalnya ikannya, kita beli 20 kilo. Satuannya dituliskan juga ya. Tanggal pembelian tanggal 2 juga. Ubah. Di halaman sebelahnya itu Bu, itu kan cuma 10 itemnya muncul. Mau diubah per page-nya, ya itu kayaknya. Nah ya, tapi ini kenapa jumlahnya tidak terubah ya? Padahal sudah dimasukkan. Ibu bagaimana daftar nama produk? Nama produk langsung dimasukkan saja, Pak. Nah, nanti biasanya seharusnya di sini jumlahnya ini keubah Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kalau Bapak Ibu nanti ngerasa tidak secure dengan penambahan langsung di sisi halal ini, Bapak Ibu bisa dengan cara manual ya, tambahannya seperti itu. Mungkin mau direfresh halamannya, ya. Eh, Nah, ini nggak keluar juga nih. Harusnya ada kuantitinya atau jumlahnya ini harusnya keluar tadi karena kita sudah menuliskan gitu. Kalau Bapak Ibu nanti ngerasa nggak ini, pakai yang unggah file bon pembeliannya. Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Kalau misalnya kita mau daftarin dua dapur dengan satu yayasan kan bisa tadinya. Dan ini bon yang satu dapur atau dua dapur, Bu? Hmm, apakah berbeda penyediaan, Bu? Supplier pasti berbeda, Bu, ininya. Oke. Karena kan jauh ininya kecamatan dengan berbeda. Nah, kalau seperti Kemudian itu, nanti Ibu di sininya nih, Bu, di yang add-nya ini, Ibu pakai uploadnya pakai yang manual aja, tambah pakai yang ini, unggah file, unduh. Nah, kalau di unduhan ini, nanti Ibu bisa nambahin nama suppliernya. Jadi nanti akan terlihat atau terdeteksi si dapur ABC itu dari yang mana suppliernya dan bahan-bahannya apa gitu. baik, Mm-mm. Berarti nama produknya mungkin bisa beda juga ya? bisa juga berbeda, Bu, karena kan beda jadwal. Iya, berarti nanti di nama produk mungkin bisa dituliskan misalnya nasi putih SPPG apa, ikan gorengnya SPPG apa gitu, Bu. Kemudian oh, ternyata ini tidak, ini Bapak Ibu, apa namanya, angkanya saja yang dituliskan. Nanti dia akan keluar ya. Satuannya nggak usah ditulis dulu. Satuannya nanti terlampirnya itu di bon pembelian. Pada saat pemeriksaan auditor datang ke tempat Bapak Ibu. Kemudian di formulir pemeriksaan, nah di sini tadi itu kita sudah yang ikan. Nah ini isi lokasi. Ini tadi yang lokasinya di SPPG misalnya ikan mujairnya ternyata hanya ada di menu SPPG Harapan Baru. Lokasinya SPPG Harapan Baru. Tanggal pembeliannya tanggal 2. Ubah. Kemudian
Kalau untuk yang pemakaian bimoli, bimoli yang dari sini, yang Salim Informasi ini, dia ada di SPPG Harapan Baru. Tanggal pembeliannya tanggal 2. Nah, tapi kalau yang minyak goreng bimoli yang tadi kita tambahin ini, dia tuh ada di SPPG yang Medan Satrianya. Maka di sini kita klik dulu yang tambah, kemudian isi namanya sini minyak goreng bimoli, jumlahnya misalnya 6 karton, tanggalnya ternyata masih di tanggal 2. Tapi ini untuk yang SPPG yang lain. Ketika dia sudah masuk di sini, maka minyak goreng belum ada ya. Oh, ini karena belum ada ininya. Nah, nanti ada masuk minyak goreng bimoli di sini, maka di sini dituliskan SPPG Harapan eh SPPG Medan Satrianya seperti itu. Jadi nanti akan tertelusur Bapak Ibu perbedaannya. Sudah sampai bahan, kemudian di dalam proses ini nanti Ibu Bapak masukkan denah ruang produksinya. Tambah, nah di sini kita pilih layout denah produksinya yang Medan Satria itu seperti apa. Kita cari datanya. Oh, ini yang layout dapur yang ini. Yang Medan Satria itu seperti ini. Silahkan klik. Kemudian nanti tambah lagi untuk yang layout dapur Harapan Baru. Di choose file lagi. Hmm, tambah. Nanti akan ada terlihat bedanya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk catatan penyimpanan bahan dan produk pun sama. Kita klik di sini, misalnya penggunaan beras. Sorry, penggunaan ikan aja karena kita sudah mengisi ikan dari tadi. Penggunaan ikan mujair. Jumlah yang datang tadi 20 kilo. Tanggal masuk tadi tanggal 2. Kemudian tanggal keluar menjadi produknya itu tanggal 3-nya. Tanggal 3 dini hari ya, subuh. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kurang lebihnya. Nanti diisi semua sampai selesai. Kemudian catatan produknya ini misalnya tadi dari 20 kilo ikan itu menjadi berapa porsi? Ternyata menjadi 20 porsi juga karena ikannya nggak dipotong-potong. Nah, tanggal masuknya dia jadi produk tanggal 3, keluar lagi tanggal 3 jam 6 pagi udah didistribusikan. Ubah. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, diagram alir proses produksinya kita tambahkan bisa dengan file unggahan atau tambah manual. Kalau tambah manual kita tuliskan di sini misalnya judulnya, judul prosesnya ikan goreng. Prosesnya apa? Marinasi dan produk jadi. Sini tuliskan misalnya cuci ikan seperti apa. Kemudian nanti dimarinasi. Kemudian setelah itu digoreng.
goreng dengan api kecil misalnya, atau dengan frying pan. Airnya sebanyak berapa? Panas penggorengannya berapa suhunya? Dengan suhu dan minyak sebanyak titik-titik hingga keemasan warna ikannya. Udah, terus nanti tambah. Klik, tambah. Jadi akan muncul nih di sini Bapak Ibu. Kenapa dia tidak mau ya? Nah, nanti sebetulnya harusnya dia muncul di sini. Tapi ini tidak muncul. Kemudian catatan hasil produksi pun sama demikian. Nah, ini untuk catatan hasil produksi tadi ikan goreng kita pilih. Jumlahnya tadi 20 porsi. Tanggal produksinya jam 3 dini hari ya, jam 1 mulai masak. Jam 3 jam 6 pagi tanggal 3 juga sudah didistribusikan. Klik tambah. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Untuk catatan distribusi juga sama. Nama produknya ikan goreng, jumlahnya 20, tanggal jadinya ini ya, tanggal distribusinya tanggal 3. Tujuannya misalnya SDN Muara Gembong. Misalnya seperti itu, klik tambah. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika sudah ini, maka di bagian produk, nanti jangan lupa di mapping. Di sini ada pabrik, ada di harapan baru tadi menu ikan. Maka kita klik yang ini, kita klik action yang ini, tambah. Nah, nanti ikan gorengnya muncul untuk SPPG Harapan Baru. Tapi ketika ternyata tumis toge ini adanya di Medan Satria, maka pabriknya ini diklik dulu di Medan Satria. Kemudian nomornya, nomor 2, ininya nomornya kita abaikan karena kita langsung klik di action ininya aja, tambah. Nah, ini akan keluar SPPG Harapan Barunya ikan goreng, SPPG Medan Satria tumis toge gitu ya. Bapak Ibu ya. Tadi kalau yang SPPG-nya banyak, tidak usah bingung. Yang penting semuanya menu dan bahannya sudah didaftarkan. Nanti bisa kita pilih seperti ini. Gitu. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi, di mana di sini ada upload dokumen lain. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya prosedur terkait unit SPPG-nya, prosedur baku tertulisnya, internalnya, silahkan di-add. Kemudian ntar isi nama dokumennya, misalnya prosedur pencucian. Maka di sini choose file. Nanti kita cari di sini ya SOP-nya. Nah, sini kita cari SOP-nya. Oh, misalnya ketemunya pemusnahan. Udah SOP pemusnahan dulu. Maka di sini kita pilih ganti judulnya. Pemusnahan produk tidak sesuai kriteria halal. Nah, tambah. Jadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diupload itu harus disiapkan dulu Bapak dan Ibu. Maka gunanya Bapak Ibu berlatih di sini seperti itu, menyiapkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan hingga bisa diupload dan juga dijadikan bahan untuk apa namanya? Pendaftaran gitu ya. Untuk tanda tangan pun sama. Di sini kita klik add. Nah, di sini ada tanda tangan penanggung jawab dan juga penyelia halal. Di mana penanggung jawab ini adalah
si ketua yayasannya. Kemudian penyelia halalnya adalah bapak dan ibu. Nanti di choose file. Di sini nanti kita pilih tanda tangannya, kita masukkan, dan juga nama penyelia halalnya. Jangan lupa nama penyelia halal yang sudah ikut pelatihan dan juga sudah terdaftar, memiliki sertifikat pelatihan. Nah, seperti ini nanti diklik tambah, nanti dia akan muncul tanda tangannya. Gitu, Bapak Ibu. Sampai sini untuk penggunaan si halalnya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah mengisi itu semua, nanti Bapak Ibu bisa unduh dokumen surat permohonan yang tadi nomor suratnya Bapak Ibu input. Ingat kan di data pengajuan ini ada nomor surat permohonan ya. Nah, ini nanti kita download. Ini bisa kita buka seperti ini. Nanti nomor surat permohonannya biasanya ada tulis di sini Bapak Ibu keluar sini. Nah, ini data-data penanggung jawabnya, makanya harus sesuai karena kita langsung bisa download otomatis seperti ini. Kemudian kalau untuk si halalnya, dokumen SDPH-nya kita download. Nah, nanti ada tanda tangannya di sini Bapak dan Ibu. Tanda tangan penanggung jawab dan juga penyelia halalnya. Kemudian nanti pas dicek di sini sudah betul atau belum. Nah, begini Bapak dan Ibu. Untuk lampiran-lampiran tadi, kalau Bapak Ibu mengisinya masih kurang, nah dia akan kosong begini. Tapi kalau pengisiannya sudah sesuai, ini akan terisi juga. Matriksnya pun sama. Tadi kita belum input bahan nih Bapak dan Ibu, makanya nih kosong. Jangan lupa ketika di bahan ini ada nama produk di sini, kita input bahan ini, klik action, input bahan. Nah, kita tulis nih, kita pilih beras sama air. Contoh satu aja ya, Ibu dan Bapak. Coba kita masuk lagi ke dokumen SJPH-nya. Nah, di sini sudah terisi ya nasi putih yang tadi kita checklist, beras dan airnya sudah langsung terisi. Tumis toge dan ikan goreng tadi belum kita checklist, input bahannya jadi tidak terisi gitu. Jadi pastikan bahwa setiap tahapannya itu sudah sesuai. Nah, ini untuk validasi bukti pembelian. Adapun pembeliannya terlampir yang tadi kita upload ya. Kemudian di sini ada bahan-bahannya yang dibeli. Tadi ikan mujair 20 sama minyak goreng. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ini form pemeriksaan bahannya. Oh, si bahan ini dari mana gitu ya. Kemudian ini surat pernyataan langsung terisi otomatis tanda tangannya. Nah, ini layout pabriknya tadi yang kita isikan. Kemudian ini catatan penyimpanan bahan dan produknya. Oh, ternyata tadi kita mengisi ikan goreng. Jumlahnya 20 porsi. Tanggal masuk, tanggal keluarnya udah ada. Nah, ini untuk garam. Ikan yang di ini, ikan yang diolah. Ini diagram alir proses produksi yang tadi kita input tapi masih belum berhasil ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa input dengan gambar juga. Input dengan gambarnya di sini. Nah, nanti di sini alur proses
alur proses menu ikan misalnya. Karena menu ikannya banyak, ada yang digoreng, ada yang disambeli, ada yang digulai misalnya gitu ya. Nah, kita cari alur pengolahan. Mohon maaf ini contoh ya, alur pengolahan ikan misalnya. Ini diklik, nanti dia akan muncul di manual SJPH-nya. Manual SJPH-nya jangan lupa di-download dulu biar dia terupdate. Nah, ini catatan hasil produksi yang tadi kita masukkan ikan goreng jumlahnya 20 porsi. Sudah ada di sini. Tujuannya SDN Muara Gembong. Kemudian ini dikosongkan karena permohonan baru. Ini juga sama. Nanti kita akan belajar mengisi checklist audit bersama Pak Osep ya setelah siang ini. Sama risalah kerja ulang manajemennya. Seperti itu Bapak dan Ibu kira-kira untuk si halal. Kalau sudah, nanti bisa di log out, keluar. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Sampai di sini masih mengendapkan, masih memproses. Izin Mbak, Mungkin Silakan Bu Zihan. ini ini terima kasih ya Bu sebelumnya. Yang mau saya tanyakan untuk nama-nama bahan, sepertinya kalau banyak SPPG-nya agak kesulitan ya Bu ya. Kalau misalkan, tapi belum sih, ini mah baru gambaran aja gitu. Kalau misalkan banyak SPPG-nya mungkin agak kesulitan karena lama inputnya. Kalau misalkan atas nama kepala SPPG-nya aja, itu boleh nggak? Berarti kan NIB-nya juga harus atas kepala SPPG ya, bukan yayasan ya. Itu boleh nggak seperti itu gitu biar bisa mengikuti nepas bahannya itu satu-satu gitu, nggak upload file gitu. Misal Oke. ini saya menggambarkan seperti itu gitu ya, tapi nggak tahu prosedurnya seperti apa boleh atau tidak gitu. Oke, Bu Zihan, karena nanti kalau per SPPG bisa aja, boleh aja, tapi eh, apakah nanti NIB-nya menggunakan satu NIB yayasan atau bagaimana? Hmm. Berarti NIB-nya kalau ini bisa NIB kepala SPPG-nya berarti Bu. Oh, jadi SPPG-nya bikin NIB masing-masing. Ya, nah gitu maksudnya. Boleh begitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia satu yayasan menaungi beberapa SPPG kayak tadi yang Kemala itu, sebaiknya sih nama yayasannya. Kemudian SPPG-nya kalau bingung di bahannya, kita bisa pakai format ini, Bu. Nah, di sini dimasukin dulu nih bahan-bahannya. Misalnya Ibu selesaikan dulu nih untuk sheet satunya. Sheet satunya ini untuk SPPG apa tadi? SPPG Medan Satria misalnya. Setelah Medan Satria selesai, nanti ini dikopikan apa namanya? Ini Formatnya ini. keluar pas yang tadi diklik itu ya Bu ya, yang upload file gitu keluarnya Iya, seperti ini. betul. Nanti pakai ini formatnya, terus di sini SPPG yang keduanya, misalnya tadi SPPG yang harapan baru itu. Nah, kalau yang tadi misalnya banyak banget itu se-Indonesia, ya mungkin dibuatkan dulu ini satu-satu menu bahan-bahannya gini. Kalau memang dari yayasannya tidak setuju untuk menerbitkan eh, beberapa NIB dengan langsung ke SPPG-nya masing-masing gitu. Tapi kalau ternyata dari yayasannya memperbolehkan untuk penerbitan NIB-nya per masing-masing SPPG, ya silahkan pakai NIB masing-masing, kemudian inputnya ya udah tanggung jawab per masing-masing SPPG-nya gitu, Bu. Hmm, iya. Mm-mm. Nah, ini salah satu apa ya? Salah satu jalan keluar atau solusi kedua ketika ternyata ketua yayasannya tidak tidak setuju untuk
NIB-nya jadi punya SPPG misalnya seperti itu, berarti mau nggak mau setiap SPPG itu memiliki kayak gini dan dijadikan satu gitu. Nanti diuploadnya tinggal per masing-masing SPPG-nya. Atau ada menjadi penanggung jawab pusat di yayasan yang akan merapihkan secara administratif dokumen-dokumen ini gitu. Dari Kalau SPPG nya misalkan nanti nyetok. kasusnya yang tadi ini mah misalkan gitu ya Bu, dengan penyelia halal yang sama itu tidak masalah gitu. Tidak masalah. Hmm. Kalau ini mah ya, tapi ya agak baiknya kalau misalkan ada format seperti ini mah ya saya jadi ada gambaran yang mendingan format yang seperti ini. Iya betul, nanti diuploadnya satu-satu Satu-satu. gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Sihan. Nah, format-format ini Bapak Ibu bisa ambil dari si halalnya langsung ya. Yang tadi ada file unggah-unggah itu, diklik dulu unggahnya. Nanti bisa keluar gitu. Oke? Nah, untuk memudahkan Bapak dan Ibu, nanti insya Allah kami dari panitia akan share ini sebentar. Insya Allah kami akan share ini Bapak Ibu panduan si halalnya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika kesulitan Bapak Ibu bisa ngecek lagi di sini. Oh, cara pembuatan dari awal langkahnya kayak gini. Kemudian nanti ada pengisian apa namanya? Pokoknya sampai jadi dia berhasil. Kemudian nanti ada pengisian penanggung jawab dan lain sebagainya tadi data pengajuan sampai dengan di komitmen tanggung jawab bahan di sini ya. Nah, ini sudah lengkap panduannya. Nanti tinggal Bapak Ibu buka untuk dipergunakan sebagai petunjuk teknisnya itu ya dalam penggunaan si halal. Atau dengan melihat ini rekaman pelatihan kami yang ini gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk pelan-pelan menjelaskannya. Iya, mohon maaf Bapak dan Ibu karena dengan waktu yang 2 jam, tapi harus bisa semua tersampaikan. Nanti Bapak Ibu berkenan melihat rekamannya ulang lagi supaya bisa di-pause, diikutin gitu ya langkah-langkahnya ya bagi yang tertinggal. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi terkait produk yang tidak sesuai kriteria halal. Nah, di mana materi mengawasi atau mengawasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini merupakan lanjutan dari yang tadi disampaikan oleh Ibu Aulia. Nah, terkait produk yang tidak sesuai kriteria halal ini sebetulnya adalah produk yang telah memiliki sertifikat halal, namun dia terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak sesuai dengan juga metode ataupun sarana prasarana dan atau personil yang tidak memenuhi atau belum memahami terkait kriteria fasilitas produksi di kriteria halal ini. Penyebabnya bisa bermacam-macam ini ya Bapak dan Ibu faktornya. Bisa bahannya, alat yang tidak divalidasi, atau alat yang tidak pernah dibersihkan atau tidak pernah disucikan. Kemudian adanya dari aspek lingkungan, baik itu hewan-hewan liar ataupun ternyata hewan peliharaan dari pelaku usaha itu sendiri yang berkeliaran di fasilitas produksi seperti itu di pabrik atau di dapur FCPG misalnya. Kemudian ada juga dari personilnya yang memang belum mengetahui atau dia sudah mengetahui tapi
belum menerapkan, belum aware terhadap kebijakan halal ini atau kriteria terkait bagaimana sih standar seorang personil itu kalau dia menjadi penjamah makanan, dia akan melakukan produksi terkait eh, produk makanan minuman ini gitu. Nah, itu bisa saja terjadi. Kemudian kalau itu ditemukan, maka Bapak Ibu harus melakukan yang namanya penanganan dan juga pemantauan dan evaluasi terkait produk yang tidak sesuai kriteria halal ini. Biasanya produk yang tidak sesuai kriteria halal ini bisa jadi pernah ada, tapi karena kita belum memahami terkait definisinya, maka dianggap menjadi tidak ada, atau memang belum pernah terjadi, karena memang belum pernah produksi, misalnya seperti itu. Jadi belum pernah teridentifikasi. Bisa saja hal itu terjadi dan materi ini merupakan materi pengenalan terkait produk tidak sesuai kriteria halal itu dan juga menjadi materi yang bisa membawa Bapak dan Ibu mengevaluasi lebih lanjut terkait apa yang sudah terlaksana di produksi Bapak Ibu gitu ya. Apa pernah terjadi atau tidak. Nah, ketentuan dalam SJPH-nya bahwa produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal ini dapat diidentifikasi baik dari audit internal, audit pemasok, ataupun pemeriksaan produk rutin. Dari analisis laboratorium juga bisa ditemukan gitu ya Bapak Ibu. Biasanya misalnya karena ada unsur laporan atau sekarang ini kita makin marak ya media sosial digunakan. Kemudian penduduk kita juga makin kritis gitu ya. Nah, bisa saja mereka melakukan komplain atas produk kita dan kita akhirnya melakukan uji analisis laboratorium ini dan juga melakukan pemeriksaan produk atau mutu rutin sehingga didapatkan hasil bahwa produk itu sesuai dengan komplain customer atau tidak gitu. Menjadi apa ya, hasil temuannya ini menjadi jawaban terhadap komplain customer ataupun terhadap audit internal yang dilakukan oleh dapur Bapak dan Ibu atau yayasan Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian, yayasan juga harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini sebagai tahapan terhadap perencanaan dan juga penanganan. Jika memang benar-benar ada dan terjadi, jadi Bapak Ibu di yayasannya sudah siap untuk melakukan penanganan terhadap produk yang tidak sesuai kriteria halal ini. Kemudian prosedurnya juga harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan juga cara penanganannya. Kalau definisinya yang tepat tadi disampaikan bahwa si produknya ini adalah produk yang sudah memang bersertifikat halal gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saat ini belum bersertifikat halal mungkin belum menjadi temuan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memegang sertifikat halal di yayasannya dan juga di SPPG-nya misalnya, jadi ketika terjadi hal ini maka ini adalah produk yang sesuai definisinya dan harus ditangani dengan segera. Cara penanganannya bagaimana? Nah, cara penanganannya nanti Ibu Bapak identifikasi dulu produknya bahwa dia memang sudah bersertifikat halal. Oke, sudah. Kemudian tentukan produk yang tidak memenuhi kriterianya, baik dari jenis produknya atau dilacak dari nomor kode produksinya, dari catatan produksi Bapak dan Ibu ya, di SPPG Ibu Bapak. Kemudian lokasi terjadinya ada di SPPG mana, tanggal terjadinya kapan, buktinya juga ada, difotokan gitu atau divideokan ya, kemudian dilampirkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu lakukan pemisahan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini agar tidak terjadi kerugian yang lebih lanjut. Kemudian, lakukan identifikasi dan penarikan untuk pencegahan produk masuk ke dalam rantai PPH. Kemudian setelah itu lakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Bapak Ibu di dalam identifikasi produk tidak halal, tidak sesuai kriteria halal ini pastikan berbeda dengan eh, pemenuhan produk yang terkait mutunya. Kalau mutu misalnya timbulnya jamur, timbulnya kapang, seperti itu. Tapi itu akan mempengaruhi kehalalan dari produk ini, gitu ya. Kemudian kalau yang produk tidak sesuai kriteria halal ini misalnya kayak tadi, oh bahannya itu ternyata daging sapinya itu dia daging sapi yang tidak punya sertifikat halal
tidak ada identitas dagingnya ketika dagingnya datang, sehingga tidak bisa ditelusur. Kemudian kok warna dagingnya, serat dagingnya berbeda dengan daging sapi biasanya. Itu kan timbul kecurigaan, maka divideokan, difotokan, didokumentasikan terkait warna daging atau serat dagingnya dari wujud fisik bahannya itu sendiri itu. Kemudian kok ketika menjadi produk baunya juga beda ya. Kok ini kayak ada bau bukan daging halal nih, atau ternyata Bapak Ibu menggunakan apa namanya kecap pada saat produksi. Oh, ternyata kecapnya ini yang dibeli bukan kecap buat apa kecap asin atau kecap manis. Ternyata dia ada campuran mirinnya di dalam kecapnya itu. Kecapnya udah bumbu jadi lagi, udah kondimen gitu, tinggal siap pakai. Nah, ini tidak masuk ke dalam kriteria halal karena si kecapnya itu ternyata mengandung mirin, misalnya seperti itu, atau mengandung angciu yang tidak bisa digunakan untuk produksi halal gitu. Bedakan antara produk yang tidak memenuhi kriteria halal dengan produk yang tidak memenuhi terkait mutunya gitu ya. Dan lakukan pengendalian terdalam tentang hal tersebut, lakukan pengamanan dan pengawasannya, kemudian telusur penyebabnya. Oh, ternyata penyebabnya itu bisa dari 4M1E nih dirumuskan oleh lembaga pelatihan kami. Yaitu misalnya dari materialnya. Oh, ternyata tadi material bahan bakunya si dagingnya tidak tertelusur, kemudian ternyata serat daging dari fisiknya beda, warnanya beda gitu ya, baunya juga beda, tidak khas bau daging sapi, misalnya seperti itu. Kemudian mesinnya tidak dibersihkan sehingga ada kontaminan dari apa namanya produksi sebelumnya yang misalnya sebelumnya itu belum bersertifikat halal, kemudian dia ternyata memproduksi catering dari catering yang adat gitu, catering adat yang menerima menu-menu tidak halalnya gitu. Nah, itu mesinnya untuk penggiling dagingnya belum dibersihkan, atau untuk meja-meja meja-meja untuk packingnya masih berbau daging yang non halal itu. Nah, itu harus dibersihkan dulu Bapak dan Ibu hingga bau dari daging yang non halal itu bau khasnya itu hilang gitu. Baru bisa si meja packingnya itu digunakan untuk digunakan dalam proses PPH ini. Kemudian personilnya diajarkan untuk membedakan mana bahan yang halal, mana yang tidak halal, mana fasilitas yang memenuhi tentang kriteria halal, mana yang tidak gitu. Kemudian personilnya juga sendiri menjaga dari hygiene sanitasinya. Kemudian juga selain menjaga hygiene sanitasi mereka, mereka memastikan mereka sudah mengetahui tentang komitmen tanggung jawab kriteria halal ini seperti apa penerapannya di dalam SPPG dapur ini gitu ya. Kemudian metode kerja yang digunakannya, apakah sudah sesuai dengan SJPH atau belum? Seperti itu. Kemudian lingkungan kerjanya, apakah sudah bersih, terhindar dari hama, terhindar dari hewan-hewan liar yang ada di sekitaran itu. Misalnya kayak ternyata pas produksi kucing bisa masuk ke dalam area produksi karena tidak ada pintu pencegah kucing masuk gitu ya, atau lalat ternyata bisa masuk karena tidak ada koridor atau tidak ada karet yang apa karet pintu yang untuk mengamani bahwa serangga itu bisa dihalangi masuk dengan itu, atau mosquito replacement itu mesin mesin apa penangkap serangga itu tidak digunakan di dalam lingkungan produksinya padahal sudah disediakan. Nah, pastikan Bapak Ibu mengecek hal-hal tersebut. Kemudian ketika memang sudah diketemui bahwa produk itu tidak sesuai kriteria halal, maka prinsipnya di dalam penanganan produk ini ada empat Bapak dan Ibu, yaitu produknya tidak bisa dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal, kemudian produknya tidak boleh dilakukan rework ataupun reformulasi ataupun di downgrade itu tidak bisa. Misalnya direformulasi, oh dari tadinya daging apa rendang terus dicuci bersih sampai bumbunya hilang terus habis itu dijadiin bola-bola kecap si daging rendangnya ini nggak boleh, itu namanya reformulasi, itu nggak boleh dilakukan ya. Kemudian tidak boleh juga yang ketiga tidak boleh diklaim sebagai produk halal, ini memang harus dipisahkan. Kalau memang ketiganya itu sudah eh, bisa dilakukan maka tidak sampai di pemusnahan. Tapi ketika tiga-tiganya itu tidak bisa dilakukan, maka harus dimusnahkan.
Nah, ketika Bapak Ibu ingin melakukan pemusnahan ini, Bapak Ibu pastikan sudah mendokumentasikan terkait kegiatan tersebut. Bapak Ibu buatkan berita acaranya, lampirannya, bagaimana cara penanganannya, dan apa yang dimusnahkan, berapa banyak yang dimusnahkan, kemudian siapa personil-personil yang terlibat di dalam pemusnahan produk tersebut. Apakah sekompleks seperti pemusnahan obat atau tidak, gitu ya. Apakah ternyata perlu seperti ketua yayasannya ikut melihat dan juga menjadi saksi dalam dalam proses pemusnahan produk tidak sesuai kriteria halal ini, karena nanti ketua yayasannya juga akan bertanggung jawab terhadap korwil-korwil tertentu misalnya. Atau korwil tertentunya itu juga dilibatkan sebagai personil yang ikut menyaksikan. Nah, silahkan Bapak Ibu lihat dulu nih alur proses lingkup SPPG di tempat yayasan ibu bapak seperti apa. Kalau yang dia punya perseorangan mungkin tidak seribet kalau dia bekerja sama dengan korwil tertentu gitu ya. Nah, itu disesuaikan juga di dalam prosedurnya, isi prosedurnya. Setelah penanganan produk ini dilakukan, berita acara sudah ada, personilnya sudah ada, kemudian sudah ada bukti-buktinya, implementasinya, baik itu foto video ketika pemusnahan, maka lakukan evaluasi terhadap penanganan produk tidak sesuai kriteria halal itu secara efektif dan juga efisien. Kemudian pastikan bahwa penanganan produknya dilakukan secara benar dan efektif. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita gunakan form laporan. Di sini Bapak Ibu pastikan untuk bisa melaporkan dan mendokumentasikan terkait kegiatan tersebut. Di mana di dalam pelaporan penanganan, siapkan format laporan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Mengisi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasi yang diperlukan telah terisi, termasuk tindakan koreksi dan pencegahannya. Kemudian lakukan verifikasi laporan untuk memastikan informasi yang dilaporkan telah akurat dan lengkap. Selanjutnya, laporan yang sudah diverifikasi itu dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib dan juga berkepentingan terhadap jalannya proses produksi di SPPG Ibu dan Bapak, di Yayasan Ibu Bapak. Setelah laporan ini disampaikan, kemudian Bapak Ibu lakukan pendokumentasian atau pemeliharaan dokumen terkait bukti-bukti penanganan ini dan juga pelaporannya. Di bundle, di clipping menjadi satu bagian, kemudian disimpan dengan rapi. Gunakan sistem penyimpanan yang terstruktur, aman, dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Semoga menjadi penyelenggara kompeten di bidang Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Semakin berkurang yang on cam, apakah semakin pusing ataukah sudah beristirahat terlebih dulu? Hmm. Bagaimana Pak Ishak, Bu Vita? Mungkin perlu langsung apa ya simulasi kalau masih seperti ini kayak masih ngambang begitu. Iya, boleh. Silahkan lanjut. Nah, kalau yang simulasinya produk tidak sesuai kriteria halal, mari kita buka lagi. Yang tadi tugas dari Ibu Aulia, tugas dua ya Bapak dan Ibu. Nah, ini, Sudah ada sudah ada mhm. tugas ya. Iya, sebelumnya ada tugas. Jadi tugas Bapak Ibu sebetulnya udah ada tiga nih. Oh, Gitu. saya baru lihat satu. Oh ya. Nah, tugas-tugas ini Itu di grup kecil atau di grup besar, Bu? di grup besar sepertinya. Tugas-tugas Bapak Ibu nanti dikumpulkan hari ini loh, maksimal juga sore ini. Izin bertanya, Bu, Mm-mm. untuk pengumpulan tugas itu terakhir jam berapa di hari ini ya, Bu? Nah, nanti akan diinformasikan oleh Bapak Osep selaku OMOT-nya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin Bu, tadi tugas yang ada di grup besar itu baru di-share satu. Ya,
Tugas yang keduanya adalah Bapak dan Ibu membuat SJP apa mengisi si halal, kemudian di download, selesainya itu di download dan Bapak Ibu nanti upload di eh, ini apa namanya di LMS-nya Bapak dan Ibu yang untuk absensi nanti diupload di situ di tugas satu. Jadi tugas satu adalah tugas yang hasil downloadan dari si halal. Hasil download si halal itu ibu kemudian diupload sebagai tugas satu. Terus tadi ada yang sudah dibahas dengan Ibu Aulia ya. Coba dibuka lagi Bapak Ibu. Itu di bawah itu ada eh, form. Coba Bu Akvin bisa dibuka ke bawah. Nah ini Ya, terima kasih Pak Osep. coba sekarang dibahas dari cerita yang tadi. Siapa? Nah, jadi kita sudah punya tadi ya Bapak Ibu gambaran terkait pengawasan bahan, proses, dan produk halal. Kemudian ketika kita sedang mengawasi ini ternyata kita menemukan produk yang tidak sesuai kriteria halal tadi ya Bapak Ibu ya. Bahwa ternyata 500 porsi bola-bola kecap ini dihasilkan dari daging sapi giling yang ternyata dia sudah di hold di gudang. Yang dibuktikan dengan stok bahannya di raknya berkurang dan tercatat dalam kartu stok keluar bahan. Berarti daging sapi gilingnya lah yang digunakan untuk membuat 500 porsi bola-bola kecap. Padahal dia sudah di hold karena apa? Karena si daging sapi gilingnya ini nggak sesuai dengan ketentuan ya. Tidak berlabel ya, Iya, dia cuman dikasih label, cuman diplastikin plastik merah merah. tanpa label. Heeh. Hanya dilengkapi surat jalan tanpa sertifikat halal. Kan ini menjadi temuan. Ya, Kemudian dia di hold. Nah, sudah di hold, sudah dipisahkan ternyata sama personilnya yang pergantian shift dipakai sebagai buat bahan. mm-mm, sebagai bahan buat produksi. Dihasilkan produknya 500 bola-bola kecap. Berarti 500 bola-bola kecap ini adalah temuan ya, adalah ketidaksesuaian dari Ya, produk tidak sesuai kriteria halal. Nah, kita masukkan 500 bola-bola kecapnya ini. betul. Ya, berarti di nama item ini adalah nama apa tadi Bapak Ibu? Daging sapi gilingnya apa bola-bola kecapnya? Bola kecap. Iya, bola-bola kecapnya produk karena yang sudah menjadi produknya bola-bola kecapnya. Maka kita tulis di sini. Itemnya adalah bola-bola kecap. Berapa banyaknya? 500. 500. 500. 500 apa tadi ya? Kecil kan? 500 porsi. Oh, nah ternyata kalau dari uraian penanganan tadi yang kita baca di teorinya itu, dia ada 4 langkah ya, Bapak Ibu ya. Ada 4 pilihan penanganan. Kira-kira mana nih? Dia boleh dijual nggak, Bapak Ibu? Tidak, Nggak boleh dijual. Berarti dia boleh di reformulasi atau di downgrade atau di rework nggak? tidak, Nggak boleh. Terus boleh diklaim jadi produk halal nggak? tidak. Tidak Nggak. Berarti kalau kayak gitu harus musnahkan. Musnahkan. iya. Nah, di sini karena produk merupakan produk yang tidak sesuai kriteria halal dibuat dari
bahan yang sudah di hold dan dipisahkan, maka agar menjaga komitmen, produk bola bola kecap dimusnahkan. Di mana? Agar tidak masuk dalam rantai PPH. Lokasinya di mana, Bapak Ibu? Dapur produksi. Apa ini? Dari studi kasusnya, dapur produksi SPPG berkait, SPPG Yayasan Spek Berkah Klaten. Mandiri ya. Iya, buka kurung SPPG Klaten. Klaten gitu ya. Penanggung jawabnya adalah Bapak dan Ibu. Penyelia halal. Mm-mm. Ibu Ali penyelia halal siapa namanya? Alfaiza Sabila. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian mulai selesai itu jam 6. Nah, ternyata Bapak Ibu mengeceknya, mengevaluasinya ketika di supervisi ya, oleh penanggung jawab lapangannya, misalnya seperti itu. Biasanya supervisi penanggung jawab lapangan di jam berapa, Pak, Bapak Ibu? Pernah ada supervisi ini nggak lapangannya ketika eh, apa namanya omprennya itu sudah mau dikirim didistribusikan kan biasanya dicek dulu. Ada pengecekan nggak Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Ada, Bu, Di jam berapa biasanya? jam 7 pagi. Oke, jam 7 pagi. Nah, terus kalau dengan keadaan urgent darurat gini, produknya nggak bisa masuk PPH, adakah menu penggantinya? Nah, berarti Bapak Ibu harus mencanangkan terkait menu pergantian yang lebih mudah dibuat ya, supaya menghindari hal-hal yang riskan seperti ini gitu. Disetujui ini oleh ketua yayasan. Yang paling tingginya ya, disiapkannya oleh misalnya bagian adminnya. Eh, lah, 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 lah. Bagian adminnya. Misalnya begitu ya. Jangan lupa di sini diberikan parafnya, dibubuhkan parafnya. Silakan Bu Sabila. Izin bertanya, Bu. Itu kalau adminnya harus beda sama penyelia halal ya? Nggak boleh sama ya? Ibu di SPPG atau di industri pengolahan? Saya dari yayasan. Hmm. Nah, itu saya sebagai admin yayasan, tapi juga sebagai penyelia. Gimana ya? Oh ya berarti keduanya Ibu. Oh, bisa.
Bisa. Oh iya, baik. Terima Ah, kasih. bagian izin, bagian admin lain ada, Bu? Ada nggak ya? Kebetulan saya sendiri sebagai admin juga sebagai penyelia, Bu. Oh, Gimana ya? nggak ada personil lain untuk bagian admin. Maksudnya nggak yang ngebantuin Ibu di bagian penerimaan bahan misalnya? Oh, ada sih, ada. Berarti nanti harus apa? Kalau bisa beda gitu ya? Iya, Oh iya. Oh iya, makasih, Bu. sama-sama. Nah, di sini bisa bagian pengecekan ya. Bagian pengecekan bahan datang atau adminnya atau operator atau QC-nya atau ahli gizinya gitu ya. Kalau adminnya sudah di bagian penyelia halalnya gitu. Nah, kemudian di analisis penyebabnya materialnya itu Ibu, maaf, kalau bagian ketua yayasan itu boleh PIC yayasan nggak? boleh kalau memang ada surat kuasanya. Biasanya ini nanti akan berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawabnya yayasan, Bu. Nah, itu nanti apa namanya? Berkaitan kalau di manual SJPH-nya tuh kriteria satu, nah itu dimintakan surat kepenunjukan atau surat kuasa untuk PIC dari ketua yayasannya. Baik. Kemudian analisis penyebabnya ternyata bola-bola kecap ini karena apanya nih Bapak Ibu? Karena bahannya, mesin produksinya, manusia, metode atau lingkungannya. Bahan. Dengan siapa ini? Bapak Ishak. Ya, oke, bahan. Nanti saya lampirkan namanya ke Pak Osep untuk diberikan tambahan nilai keaktifan. Bahannya kenapa nih, Pak? Tidak ada label halalnya. Mm-mm. Ada lagi? Tidak terkemas dengan baik. Oke. Ada lagi? Belum tahu. Mesinnya tidak menggunakan mesin ya, bola-bola kecapnya karena dia daging giling, tinggal dimarinasi, ditambahkan bumbu dan dibentuk dengan menggunakan tangan gitu ya. Kasetrip. Nah, berarti selain itu karena pergantian shift, maka kelalaian. Tidak Nah, memperhatikan. Mungkin ya tidak mm, memperhatikan label hall ya. iya, Betul. ketidaktahuan atau kelalaian dalam Pengambilan Memperhatikan bahan. bahan. memperhatikan bahan yang akan Hall. digunakan telah berlabel whole gitu ya. Metode yang digunakannya tidak ada ya. Maka lingkungannya dari lingkungan kira-kira ada tidak? Mungkin ya tidak ada. Mungkin disatukan antara barang hall sama barang yang aman. Oke, berarti apa? Fasilitas produksi yang belum memisahkan Ya. antara ruang untuk bahan Bahan Hall atau dan ban hal. dan mm-mm, bahan bagus. boleh digunakan dan yang sudah di hold atau tidak dapat digunakan. Gini ya, rincian penyebabnya berarti keterangannya dari sini karena lebih ke
kelalaian ya. Personil saat bergantian shift. Ada lagi, oh iya, tanggal bulan tahunnya jangan lupa dituliskan. Boleh di hari ini Kamis, 16 Oktober tahun 2025. Nah, silakan Bapak Ibu, seperti ini. Silakan disalin dan dipahami, nanti dimasukkan ke dalam tugas 2 bersamaan dengan tugas Bu Aulia yang tadi pagi. Eh, Ini Kira-kira itu Bu, mau ini untuk rincian penyebabnya itu kira-kira termasuk supplier ya yang yang apa ya, yang salah di situ kira-kira. ya, karena suppliernya tidak ini ya, iya, bisa Pak. Kalau ditelusur lebih lanjut karena suppliernya tidak mengirimkan sesuai spesifikasi bahan yang dikirim, yang dipesan ya. Iya. Mm-mm. Mohon izin Ibu boleh tidak lihat yang lembar bawah. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu. Saya mohon izin karena sudah jam 12 dan ini sudah mau memasuki, sudah malah ya, sudah memasuki waktu istirahat. Sudah ada Pak Osep juga. Ini sudah cukup, Bapak Ibu. Saya akan tutup. Sudah boleh ditutup? Oke. Nah, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu serta Pak Osep dan Bu Aulia. Eh, Semoga bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, mengumpulkan tepat waktu. Bapak Ibu bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan tepat waktu juga. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.